Emang lu tuh suka antis N? Suka. Hah? Apalagi yang cheese. Ini bukan cheese, cheese ya? Iya, cheese. Punya nyokap gua, jangan dihabisin. Mah. Enak banget. Ted, gua mau nanya sama lo. Kan suka WL. Terus lo juga punya album. Banyak. Album lo berapa sih? Banyak lah pokoknya. Di Spotify ada semua? Spotify, iTunes, Apple Music. Dari Andrew. Ya. Nah, lo kan gue suka pelayanan bareng lu nih ya. WL. Terus gue hotbar lo WL. Kalau lu disuruh training WL, yang paling lu nggak suka tuh apa sih? Kebiasaan WL. Ini nih versi gua ya. Versi lo, gua sendiri. Jadi menurut gua worship leader itu adalah jembatan sebenarnya. Worship leader bukan master of ceremony sebenarnya. Ini kita ngomong yang sebenarnya. Bukan MC. Bukan MC. Tapi worship leader itu makanya di salah satu komunitas gua. Bapak bisa sebutin namanya nggak sih? Hah? Sebutin namanya nggak? Nggak usah ya. Pokoknya di salah satu komunitas gue. Gue sampai freeze gitu. Di salah satu komunitas gue itu sebenarnya worship leader itu bukan MC. Jadi di mana kita tuh kan kita cuma jadi jembatan antara jemaat untuk bisa nyembah Tuhan. Makanya ada beberapa orang yang WL yang paling bikin gue bingung sampai hari ini ketika mereka berkata, gue stres nih, jemaatnya nggak ngangkat, gue stres nih, musiknya nggak ngangkat, gue stres nih. It's all about me. Wow. Itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani gue karena gini. Iya. Kenapa lu stres? Karena kan kita kan menjembatani antara jemaat kita dan Tuhan. Kita cuma alat. Gitu. Waktu kita nyembah, kenapa kita stres? Karena kita merasa kita menuntut bahwa seperti apa yang kita mau. Jadi kalau jemaatnya nggak nangis, nggak yang gimana, nggak heboh gitu, itu kayak bahasanya nggak ngangkat gitu. Makanya saya suka bingung karena padahal sebenarnya Roh Kudus itulah yang peti harus kemas menjamah. ya. Iya, Roh Kudus itu adalah yang bisa menjamah orang. Iya. Bukan WL. Iya. Oke, WL iya, tapi maksud fungsinya WL adalah membantu menjembatani jemaat supaya kita bisa sama-sama nyembah Tuhan, supaya ada yang lead, namanya juga worship leader, bukan master of ceremony. Iya. Nah, biasanya kadang-kala ini yang saya lihat ya, WL berusaha untuk kayak jadi MC untuk membawa emosional orang. Nggak ada salah, ini bukan masalah salah dan tidak boleh dan boleh gitu, salah atau enggak. Tapi menurut saya esensinya bukan, menurut saya pribadi esensinya bukan ke situ. Cuman kalau kita ada di satu gereja yang memang sudah terbiasa dengan budaya seperti itu, ya mau nggak mau. Jadi agak susah nanti kalau misalnya dia lead ke dalam sebuah tata ibadah yang misalnya kaku gitu. Dia akan masih selalu bilang wah nggak ngangkat. Makanya saya bilang, itu pendapat pribadi saya, karena kita juga nggak bisa mengutamakan ego kita juga. Misalkan kita di satu tempat gereja yang memang sudah terbiasa, yang jemaatnya harus diajak ngomong, ngobrol, cerita, kesaksian sambil WL. Kita nggak bisa batasi itu juga. Tapi yang saya bilang tadi, yang gue bilang tadi, gue nggak bingung kalau ada yang bilang nggak ngangkat. Yang diangkat itu barbel. Karena gini, worship itu hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman pribadi. Jadi kalau jemaat datang, saya percaya kalau memang kita udah dengan sepenuh hati kita jadi worship leader, kita memang buat Tuhan yang bekerja, itu bagian Roh Kudus. Iya. Bagian Roh Kudus untuk menjamah jemaat, atau dia menangis atau dia apa, karena nggak perlu Tuhan. Lu punya banyak masalah, lu datang ke gereja dengar lagu worship, lu nangis, bukan karena ketemu Tuhan, karena lu lagi banyak masalah. Gitu. Jadi buat saya, ketika worship leader bukan MC, worship leader namanya juga worship is keintiman, private things, hubungan pribadi kan. Jadi itu nggak bisa, bukan orang lain. Jadi kita dengan Tuhan. Jadi pokoknya fokus sama lagu lo, fokus sama lo waktu lo mimpin, dan biarin semuanya Tuhan yang kerja. Iya. Biar tidak ada kata stres, nggak ngangkat. Jadi maksudnya gini, ini memuasin siapa? Worship itu kan muasin Tuhan, bukan muasin jemaat, bukan muasin manusia. Iya, soalnya kalau lo ngomong ngangkat itu berarti kan bersentuhan sama emosinya dia. Iya, kan? Emosional. Ngangkat nggak ngangkat, emosional. Betul. Karena orang nggak perlu Tuhan juga bisa nangis kok. Betul. Kalau masalahnya berat dan dia datang ke gereja. Jadi esensinya tuh lebih kepada penyembahan adalah hubungan private banget, intim banget antara manusia dan Tuhannya. Oh, ini keren banget. Gitu. Karena penyembahan bukan memuasai manusia, kita nyembah untuk memuasin dia. It's not about us. It's not about the music. It's about Him. Gitu. Dan lo waktu lagi mau mimpin, misalnya lo disuruh pimpin, itu lo lagu biasanya dipilihin sama gerejanya atau lo pilih sendiri? Biasanya saya pilih sendiri. Makanya tadi yang saya bilang ambil
kalau saya di satu tempat, di satu gereja yang memang budayanya seperti itu, ya saya ikut aja. Maksudnya, ya kita nggak bisa, saya nggak bisa egois kayak, nggak bisa, saya suka, nggak bisa juga. Kita pakai hikmat aja. Dan yang tahu saya nggak pernah stres kalau WL. Karena saya tahu itu bagiannya Tuhan. Saya cuma alat untuk menjadi penyambung antara WL dan jemaat supaya bisa nyembah Tuhan bareng-bareng. Karena kalau nggak ada yang lead juga, mereka nggak mungkin nyanyi sendiri kan, bingung kan gitu. Paham? Keren, thank you tadi. Thank you, Om Bill. Mari kita seruput lagi. Seruput lagi. Walaupun bukan kopi, tapi kita seruput aja.